siapa-siapa, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Kalau kita mentaati, insya Allah penyebaran virus COVID ini bisa kita kendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Baru saja kami dari seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pemprov DKI Jakarta atau Forkompimda menyelesaikan pembahasan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar yang pada hari ini kita menerima surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kita semua menyadari bahwa persoalan penyebaran COVID-19 membutuhkan kerja semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini. Karena penyebarannya dari orang ke orang. Itu sebabnya interaksi antar orang penting sekali untuk dibatasi. Malam hari ini seluruh jajaran Forkompimda ini lengkap hadir di sini. Ada Bapak Pangdam Jaya, Majen TNI Eko Margiono, kemudian Pak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Nana Sujana, kemudian Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, Pangkop SAU Marskal Madya TNI Khairul Lubis, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bapak Dr. Asri Agung Putra, juga bersama kita tadi hadir Kabinda DKI Jakarta Brigjen TNI Cahyono Cahya, Kasgartap 1 Jakarta Brigjen TNI Safrudin, juga dan Lantamal 3 Brigjen TNI Marinir Hermanto, dan seluruh anggota gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Dari pembahasan yang kita lakukan tadi, DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Secara prinsip, tadi kami sudah bahas bersama, secara prinsip selama ini DKI Jakarta sudah melaksanakan pembatasan-pembatasan itu. Mulai dari seruan untuk bekerja di rumah, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengalihkannya menjadi kegiatan belajar di rumah, kemudian menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadat, mengerjakan kegiatan peribadatan di rumah. Begitu juga dengan pembatasan transportasi, semuanya sudah kita lakukan selama 3 minggu terakhir ini. Jadi bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti kita lakukan mulai tanggal 10, utamanya adalah pada komponen penegakan, karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Jadi kita berharap pembatasan nantinya bisa ditaati, sekaligus menjadi pesan bagi semua bahwa ketaatan kita untuk membatasi pergerakan, membatasi interaksi itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan virus ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa prinsip yang nanti akan kita tegakkan di dalam pembatasan ini. Pada intinya, kegiatan belajar akan terus seperti kemarin, tidak dilakukan di sekolah tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas
umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang air Petra, gedung olahraga, museum, semuanya tutup. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial budaya juga sama, kita akan membatasi itu. Pernikahan tidak dilarang, tetapi dilakukan di kantor urusan agama. Kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan, tapi perayaannya yang ditiadakan. Jakarta adalah kota pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Karena itu, dalam mengatur ini, kami membagi ada 3 sektor utama. Satu adalah pemerintahan. Pemerintahan terus menjalankan fungsinya. Pemprov DKI, kepolisian maupun TNI, semua tetap berjalan seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Tapi pelayanan jalan terus, karena itu tidak ada yang tutup. Kemudian untuk dunia usaha, kita akan mengatur bahwa kegiatan perkantoran dihentikan kecuali beberapa sektor. Ada 8 pengecualian. Pertama adalah sektor kesehatan, kedua sektor pangan, makanan dan minuman, ketiga adalah sektor energi, ini seperti air, gas, listrik, pompa bensin, itu semua berfungsi seperti biasa. Kemudian sektor keempat adalah komunikasi. Di komunikasi baik jasa komunikasi sampai media komunikasi itu bisa berjalan. Kemudian yang kelima adalah sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, itu semuanya berjalan seperti biasa. Kemudian kegiatan logistik, distribusi barang itu berjalan seperti biasa, jadi tidak, ini dikecualikan. Lalu yang ke-7 adalah kebutuhan keseharian, retail seperti warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu dikecualikan. Dan yang ke-8 adalah sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Jadi semua kegiatan yang lain akan dianjurkan untuk bekerja dari rumah, dan 8 sektor ini, sektor kesehatan misalnya, itu diizinkan untuk tetap berkegiatan, dan ini bukan saja rumah sakit atau klinik, ini termasuk industri kesehatan, seperti misalnya usaha memproduksi sabun, usaha memproduksi disinfektan, itu sangat relevan dengan situasi sekarang, jadi tidak berhenti. Begitu juga dengan kegiatan organisasi sosial yang terkait dengan penanganan wabah COVID-19 bisa terus berkegiatan seperti biasa. Misalnya lembaga-lembaga pengelola zakat, kemudian lembaga pengelola bantuan sosial atau NGO di bidang kesehatan dan yang terkait dengan penanganan COVID itu bisa berkegiatan. Bagi sektor-sektor yang tadi dikecualikan, mereka semua harus melaksanakan kegiatan dengan mengikuti protap penanganan COVID-19. Artinya ada physical distancing, mengharuskan penggunaan masker, kemudian mengharuskan untuk ada fasilitas cuci tangan yang mudah dan melakukan cuci tangan yang rutin. Jadi protap itu dilakukan. Lalu terkait dengan transportasi umum di Jakarta akan dibatasi jumlah penumpang per kendaraan umum, akan dibatasi juga jam operasinya menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Ini berlaku untuk
semua kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta. Kemudian yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah, Pemprov DKI Jakarta, nanti bersama juga pemerintah pusat akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB ini dan yang terdampak atas kondisi perekonomian yang turun akibat wabah COVID-19. Jadi kami di Pemprov DKI bersama dengan jajaran TNI dan kepolisian, insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang, hari lusa, akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Jadi masyarakat miskin dan rentan miskin itu semua nanti kita akan distribusikan insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang. Jadi dengan begitu kita berharap kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentang miskin nanti bisa akan kita bantu. Di sisi lain kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk mentaati ketentuan ini. Kita perlu menjaga sama-sama bahwa keselamatan seluruh warga akan sangat tergantung pada kedisiplinan kita melaksanakan pengurangan interaksi ini. Jadi penting sekali bagi semua untuk mentaati. Dan kami di Pemprov DKI dengan seluruh jajaran BUMD khususnya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat menyiapkan juga fasilitas lewat Pasar Jaya untuk belanja melalui jarak jauh, dan ini sudah berjalan selama beberapa minggu di 105 pasar di seluruh Jakarta. Jadi kami berharap semua komponen masyarakat nantinya mentaati ketentuan. Yang kedua, kami akan ikut bantu bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Nah, peraturan sendiri insya Allah akan dikeluarkan secara resmi sekarang dalam proses finalisasi. Mudah-mudahan besok peraturannya akan keluar secara resmi, tapi garis besar isinya adalah apa yang tadi kami sampaikan, bahwa semua kegiatan dilakukan di rumah kecuali 8 sektor yang tadi disebutkan. Di 8 itu yang kami akan izinkan untuk tak berkegiatan. Ada satu catatan penting yang perlu diketahui semua, bahwa pada saat PSBB ini dilaksanakan, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Kegiatan-kegiatan di luar ruangan maksimal 5 orang, di atas 5 orang tidak diizinkan. Dan kami akan mengambil tindakan tegas, jajaran Pemprov, kepolisian, dan TNI akan melakukan kegiatan penertiban dan juga memastikan bahwa seluruh ketentuan PSBB diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi kegiatan patroli akan ditingkatkan dan kami mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mentaati. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Kalau kita mentaati, insya Allah penyebaran virus COVID ini bisa kita kendalikan. Pemerintah, dalam hari ini Pemprov bersama dengan TNI dan polisi akan melakukan semua langkah dengan tegas. Kita tidak akan melakukan pembiaran dan kita tidak akan membiarkan kegiatan berjalan yang bila itu berpotensi terjadi penularan. Ini perlu saya garis bawahi, karena kepentingan kita semua adalah mengendalikan penyebaran COVID ini. Saya berharap seluruh komponen masyarakat memahami dengan baik dan mentaati dengan sebaik-baiknya. Demikian tadi Bapak-Ibu sekalian, saudara sekalian, pembicaraan dari gugus tugas di DKI Jakarta, dan kita berharap mulai hari Jumat masyarakat mentaati, dan kita akan mensosialisasikan 2 hari ke depan, hari Rabu dan Kamis,
Kita akan sosialisasi secara masif seluruh aturannya secara detail, dan harapannya nanti hari Jumat kita sudah bisa laksanakan sama-sama. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Izin kita menjelaskan lebih konkret lagi terkait dengan pembatasan transportasi itu. Anda katakan bahwa akan ada pembatasan jam. Tadi sudah dijelaskan 6 pagi hingga 6 sore. Untuk kuantitasnya itu, bagaimana kebijakan pembatasannya? Apakah diserahkan lagi kepada Ya. pengelolanya atau bagaimana? Kapasitasnya turun 50%. Jadi kalau misalnya sebuah bis itu bisa diisi dengan 50 penumpang, maka tinggal 25 penumpang yang bisa berada dalam satu bis. Jadi kita tidak mengizinkan penuh, tapi cukup 50%. Jadi dibatasi jamnya dan dikurangi penumpangnya. Satu hal lagi Pak, terkait dengan ada isu terkait dengan pembatasan akses masuk bagi kendaraan yang akan masuk ke Jakarta. Terkait dengan hal ini, untuk penerapan pembatasan sosial berskala besarnya bagaimana? Jadi begini, kendaraan pribadi itu tidak ada larangan. Yang kita atur adalah kendaraan umum. Kendaraan pribadi bisa berkegiatan seperti biasa, tetapi harus ada physical distancing. Artinya kendaraan-kendaraan itu jumlah penumpang per kendaraannya supaya dibatasi. Tapi secara umum kendaraan pribadi tidak dilarang. Untuk masuk berarti masih bisa ya? Iya, iya. Jakarta. Oke. Pak, untuk sanksinya bagaimana nanti Pak? Untuk penerapan sanksinya, apakah harus konsultasi dulu dari pihak kepolisian kepada Pemprov atau bisa langsung ditegakkan oleh polisi? Bisa ditegakkan di lapangan, langsung ditegakkan di lapangan. Yuk. Pak mau tanya, kalau untuk nasib driver ojek online dan juga taksi konvensional gimana Pak? Ya, jadi ketika ini dilakukan, maka ada batasan jumlah orang yang bisa naik di kendaraan itu. Ini nanti diatur dalam peraturannya secara detail, tapi intinya adalah akan ada pembatasan jumlah penumpang per kendaraan. Kita tadi tidak membatasi kegiatan logistik, karena kita ingin agar masyarakat kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, tetapi prinsip pembatasannya kita ikuti. Itu yang kita lakukan. Berarti tidak ada pembeda signifikan ya Pak dengan yang kemarin dilakukan selama 3 minggu? Ya, dan memang Jakarta sudah melakukan PSBB selama ini. Cuman bedanya kalau kemarin kita tidak ada peraturan yang mengikat, kalau sekarang kita bisa menegakkan aturan. Bentuk sosialisasinya boleh tahu Pak, nanti dalam 2 hari ke depan sebelum diterapkan pada hari Jumat, prosesnya akan seperti apa biar publik juga tahu itu betul. Ya, sekarang kan baru penjelasan garis besar. Nanti dengan adanya peraturan detailnya, Anda bisa lihat pasal-pasalnya, dan nanti kita akan siapkan juga infografis, bahan-bahan sosialisasi untuk seluruh masyarakat. Pak, terakhir Pak, PSBB ini dilakukan sampai kapan ya Pak? PSBB itu menurut ketentuan berlaku selama 14 hari, dan kemudian bisa diperpanjang kembali sesuai kebutuhan. Pak, izin mengenai pendistribusian kebutuhan bagi masyarakat miskin yang tadi sempat disampaikan, ini nanti bagaimana ya Pak pendistribusiannya sehingga tidak ada kerumunan di tengah masyarakat, khususnya di pemukiman padat gitu. Ya, nanti pendistribusian dilakukan bersama-sama dari jajaran Pemprov, jajaran kepolisian, dan jajaran TNI, dan itu akan dilakukan dengan memegang prinsip physical distancing, dilakukan sampai ke level RW. Jadi kita bisa menjaga sampai ke level RW. Saya rasa cukup, teman-teman sekalian. Ya. Sekali lagi Pak, Ya. terkait dengan ojek online ini, artinya untuk ojek online boleh untuk mengangkut penumpang, menaikkan penumpang atau bagaimana kebijakan? Jadi begini, untuk delivery barang itu confirm boleh. Kendaraan roda 4 itu untuk membawa penumpang itu boleh, tapi dibatasi penumpangnya. Sampai di situ aja. Untuk ojek berarti tidak Ya. diperbolehkan untuk penumpang. Ya. Cukup sampai situ ya. Makasih. Thank you.